Kembali lagi bersama saya di ruang dengar kalian. Dan buat yang baru bergabung, selamat datang. Dan tanpa menunggu terlalu lama, yuk langsung aja kita mulai ceritanya. Di bagian sebelumnya, jaksa memutuskan untuk berhenti bekerja sama dengan Sado-chan karena kesal dengan kecerobohan yang telah ia lakukan. Jaksa Bek pun menjual Sado-chan dan memberitahu identitasnya kepada Presidirgum. Dia melakukan hal tersebut untuk mengembalikan namanya yang telah tercemar dan ia terancam akan dikeluarkan dari kejaksaan. Jaksa Bek memberitahu Presidirgum jika Sado-chan adalah anak Sama-chun yang meyakini ayahnya dibunuh oleh Presidirgum 20 tahun yang lalu. Presidirgum pun bersedia membantu, namun ia juga harus diuntungkan. Jaksa Bek kemudian menawarkan diri menjadi salah satu anak buah Presidir yang akan membantunya jika dibutuhkan. Untuk meyakinkan dirinya palsu atau tidak, jaksa pun menunjukkan bekas luka bakarnya. Tak lupa, jaksa juga memberikan alamat tempat Sado-chan dan timnya tinggal. Anak buah Presidir segera ke alamat tersebut, namun mereka tak menemukan siapapun di sana. Sado-chan dan timnya sudah kabur bersamaan saat anak buah Presidirgum masuk ke dalam hotel. Jaksa Oh tak mengetahui apa yang telah terjadi, dan dalam perjalanan pulang secara diam-diam, Sado-chan memberitahu Jaksa Oh jika ia dan timnya dikhianati oleh Jaksa Bek Junso. Jaksa Bek memberitahu Presidirgum tempat keberadaan mereka. Ia dan para timnya pun harus bersembunyi untuk sementara waktu. Keesokan harinya, manajer bank datang ke kantor kejaksaan dan mengaku jika dirinya memberikan Jaksa Bek Junso uang tanpa sepengetahuannya. Dan nama Jaksa Bek Junso pun kembali bersih. Jaksa Bek yang asli mulai bekerja, namun Jaksa Oh tak menyukainya karena ia telah mengkhianati Sado-chan yang selama ini membantu. Namun Jaksa Bek tak peduli. Ia berkata akan memulai semuanya dari awal lagi. Dan ia juga berencana akan menangkap Sado-chan. Jaksa wilayah sebelumnya sudah diberitahu oleh Presidirgum jika Jaksa Bek saat ini berada di pihak mereka. Jadi Jaksa Bek pun dipercaya untuk melakukan suatu tugas, yaitu membuat Ketua Partai Nasional mundur dari jabatannya. Jaksa yang pun sangat senang karena Jaksa Bek Junso yang asli sudah kembali bekerja. Setelah Jaksa Bek pergi, Jaksa Oh meminta Jaksa Yang untuk mengizinkannya melakukan penyelidikan terhadap Jaksa wilayah. Jaksa Yang pun mengizinkan, meskipun tahu jika tugas tersebut penuh resiko. Ia juga rela bertanggung jawab atas apa yang akan dilakukan Jaksa Oh. Di tempatnya, Presidirgum sedang rapat untuk mengambil alih Bangka, sedangkan tim Sado-chan pindah ke markas baru. Dan mereka di sana berencana melakukan penipuan pada beberapa target yang menurut mereka bisa menguntungkan. Dan di kantor kejaksaan, Jaksa Bek serta Jaksa Oh bekerja secara terpisah. Mereka juga saling merahasiakan sesuatu yang mereka selidiki. Setelah pekerjaannya selesai, Jaksa Oh dan Sado-chan bertemu. Jaksa Oh meminta bantuan Sado-chan untuk mencari informasi tentang pil galeri, karena Jaksa wilayah memiliki suatu hubungan dengan galeri tersebut sejak 6 tahun lalu. Jaksa Oh juga mencurigai Jaksa wilayah yang selalu datang ke pil galeri setiap hari Sabtu jam 10 malam. Dan hal tersebut membuat Jaksa Oh penasaran apa yang selalu ia lihat di sana. Rupanya 6 tahun lalu terjadi sebuah insiden yang juga tak terlupakan bagi Pak Bong dan Sado-chan. Adegan berpindah ke Jaksa Bek Junso. Jaksa Bek Junso menemui Ketua Partai Nasional. Dan dia membuat Ketua Partai tersebut melepas jabatannya seperti keinginan Presidirgum. Ketua Partai tak melawan karena jaksa mengancam akan menangkap putrinya yang berstatus pengguna narkoba. Berita pensiunnya Ketua Partai Nasional pun sudah tersebar. Dan bersamaan dengan itu, Jaksa Oh memberitahu Kepala Yang jika Jaksa wilayah akan maju dalam pemilihan Parlemen Nasional.
Ketua yang kemudian meminta Jaksa Oh menyelesaikan penyelidikannya dengan cepat sebelum Jaksa Wilayah masuk dalam parlemen. Karena jika Jaksa Wilayah sudah resmi menjadi anggota parlemen, akan sangat sulit untuk menangkapnya. Seluruh jaksa pun memberikan ucapan selamat kepada Jaksa Wilayah. Tak lupa Jaksa Wilayah pun mengeluarkan janji-janji politiknya. Dan di kediamannya, Sadochan beserta tim sedang membuat rencana untuk mengacaukan pameran telur Rusia yang akan diadakan di Phil Gallery. Untuk melancarkan aksi tersebut, mereka membuat iklan anonim yang berisi teror. Untuk mempermudah pekerjaan, mereka meminta Cho Sung-do menyerahkan peta ruang dari Phil Gallery. Sebagai imbalan, Cho Sung-do diberi banyak uang. Sistem keamanan Phil Gallery sangatlah ketat, jadi mereka menyamar agar dapat meneliti dan memotret beberapa CCTV ruangan sebelum acara pameran telur Rusia dimulai. Hasil pemotretan pun diserahkan ke Sadochan. Beralih ke kantor kejaksaan, reporter Oh yang merupakan adik Jaksa Oh datang untuk meminta wawancara. Reporter Oh pun memberitahu jika ia pernah melihat Jaksa di rumah sakit dengan menggunakan pakaian dokter. Ia hendak merilis berita tersebut, namun Jaksa Oh segera mengajaknya pergi dan menceritakan segala yang terjadi. Dan di malam Sabtu, seperti kecurigaan Jaksa Oh, Jaksa Wilayah pergi ke Museum Phil Gallery dan masuk ke sebuah ruangan seorang diri. Dan di sana ia melihat patung-patung teroid dengan penuh kebanggaan. Keesokan harinya, pameran telur pun dibuka. Banyak pengunjung yang hadir menyaksikan pameran Raja Telur tersebut. Telur tersebut berasal dari Rusia dan tak lama video iklan buatan Sadochan pun menyebar di internet. Dan hal tersebut membuat Jaksa Wilayah yang melihat pun menjadi kaget. Di iklan tersebut terdapat tulisan yang berbunyi, "Aku akan mengambil rajamu." Presdirgum menduga para pencuri ingin mengambil Raja Telur tersebut. Sedangkan Sekretaris Kim mengira itu adalah ulah Sadochan. Presdirgum kemudian meminta bantuan dari Jaksa Baek serta kepolisian untuk mengamankan galerinya. Jaksa Oh pun membujuk Jaksa Baek Jeon-seo agar tak bertindak terlalu jauh demi melindungi Jaksa Wilayah maupun Presdirgum. Namun Jaksa Baek Jeon-seo tak peduli. Dengan pendiriannya, ia berkata tetap akan menangkap Sadochan yang telah merusak rencananya. Hari berikutnya saat pameran berlangsung, tiba-tiba timbul kabut di dalam kotak telur tersebut. Padahal Presdirgum baru saja memberitahu jika kotak kaca tersebut memiliki sistem keamanan yang tinggi dan tak mudah ditembus oleh apapun. Setelah kabut di dalam kaca menghilang, tutup telur pun terbuka dan terlihat tulisan peringatan. Beritanya pun membuat Jaksa Wilayah makin cemas. Ia pun segera pergi ke Phil Gallery. Akibat kejadian tersebut, pameran pun dibatalkan sampai sistem keamanan kembali normal. Sadochan dan tim terlihat berangkat untuk menjalankan misinya, mengambil raja. Dan di museum, Presdirgum sangat kesal mengetahui tim keamanan yang seharusnya sejak awal menangani telur tersebut ternyata telah ditipu oleh tim yang diduga merupakan tim Sadochan. Dan alhasil, tanpa sepengetahuan Presdirgum, yang mengamankan dia adalah tim keamanan gadungan. Karena berbagai insiden telah terjadi, pihak Rusia pun berencana mengambil kembali Raja Telur mereka pada jam 12 malam nanti. Hingga waktunya tiba, masih ada waktu sekitar 10 menit. Presdirgum pun terlihat sangat senang karena mengira Sadochan akan tertangkap sebelum berhasil menyentuh telur tersebut. Dan terlihat tim Sadochan masih di perjalanan. Ketika mendapat kabar tentang mobil yang memasuki area museum, Presdirgum dan semua yang ada di dalam segera keluar. Sadochan yang sampai di tujuan pun terlihat santai. Seluruh penjaga museum dari kepolisian pun mengarahkan senjata ke arah mobil yang baru tiba.
Ketika supir keluar, Presidirgum pun kesal dan kecewa karena yang datang adalah penjual lobster. Sado-chan dan timnya ternyata sejak awal bukan ingin mengambil telur tersebut. Mereka pergi untuk mengacak rumah seseorang. Pagi harinya, tepat di kejaksaan, jaksa wilayah melakukan perpisahan karena ia hendak memasuki parlemen. Setelah selesai, jaksa Oh kembali ke ruangannya dan bertemu dengan anggota administrasi warisan budaya dan layanan seni rupa Korea. Mereka akan bekerja sama untuk mengusut secara tuntas kasus yang berhubungan dengan warisan budaya. Sado-chan dan tim masih melaksanakan pekerjaannya. Sementara itu, jaksa Baek diundang menjadi salah satu anggota Namsan Club. Tak lupa Presidirgum juga mengingatkan seluruh anggota klub untuk mendukung jaksa wilayah agar menang dalam pemilihan. Pulang dari Namsan Club, Presidir menyempatkan diri menemui Cho Sung-do. Namun melihat keadaannya membuat Presidir menjadi kesal. Dan dalam perjalanannya pulang, Presidir pun teringat bagaimana ia bertemu Cho Sung-do 1 tahun lalu, tepatnya di saat ibu Cho Sung-do meninggal. Cho Sung-do memberitahu jika dirinya sering keluar masuk penjara karena menjual narkoba. Cho Sung-do juga memberitahu jika ia ingin mencari ayahnya kemudian membunuhnya karena telah menelantarkan dirinya beserta ibunya. Presidirgum kemudian menawarkan bantuan untuk mewujudkan keinginan Cho Sung-do tersebut. Dan sejak saat itu, Cho Sung-do pun bekerja dengan dirinya. Siang hari, para jurnalis berangkat ke rumah jaksa wilayah. Mereka hendak melakukan wawancara seputar kehidupan pribadi jaksa wilayah. Di pertengahan wawancara, Sado-chan dan tim membuat kekacauan dengan menerbitkan artikel tentang penyelundupan artefak berupa patung tentara terakota. Jaksa wilayah pun terkejut dan mengelak pertanyaan yang dilayangkan. Namun tak sampai di situ. Kekacauan lain kembali terjadi. Ruang bawah tanah milik jaksa wilayah terlihat mengeluarkan asap seperti kebakaran. Jaksa yang cemas pun segera masuk dan melarang wartawan untuk mengikutinya. Namun karena asap terlihat sangat tebal, seluruh wartawan masuk untuk membantu memadamkan api. Kesempatan tersebut digunakan Sado-chan dan tim untuk mengungkap koleksi jaksa wilayah. Ketika asap menghilang, patung terakota pun terlihat. Seluruh wartawan pun merekamnya. Dan karena kejadian tersebut, jaksa wilayah pun ditangkap. Presidirgum yang sedang makan siang bersama beberapa anggota Namsan Club kaget mendengar berita tersebut. Sehari sebelumnya, jaksa wilayah datang ke galeri dengan khawatir karena berita pameran telur yang dibatalkan. Jaksa wilayah mengkhawatirkan patung tentaranya. Oleh karena itu, ia membawa semua patungnya pulang. Dan terlihat salah satu detektif jaksa Oh pergi menemui penjual popcorn. Ternyata ia dan penjual popcorn adalah orang yang menyelamatkan Sado-chan ketika diculik oleh Presidirgum. Penjual popcorn yang merupakan ayah Sado-chan terus bersembunyi dari Sado-chan selama 20 tahun. Ia tak sanggup menemui anaknya karena insiden yang pernah ia alami. Sado-chan pun meyakini ayahnya telah mati. Dan dia tak pernah mengetahui jika ayahnya sebenarnya masih hidup. Presidirgum telat menyadari jika sejak awal sebenarnya Sado-chan mengincar jaksa wilayah yang hendak ia jadikan sebagai presiden. Ia juga makin kesal mengetahui Pyonjanggi yang diberi Sado-chan berisi kamera pengintai, sehingga segala rencananya selama ini diketahui oleh Sado-chan. Ditambah lagi, Cho Sung-do bekerja sama dengan memberikan cetak biru galeri kepada Sado-chan. Dan Cho Sung-do pun hendak ditangkap. Namun, ia tak ada di kantornya. Dan di rumah Pak Bong terlihat merasa gelisah. Mengingat 6 tahun lalu, Sado-chan yang hendak mengikuti ujian kejaksaan meninggalkan ujiannya karena pergi menyelamatkan Pak Bong yang hampir dibunuh oleh orang tak dikenal.
Saat itu ia mencari adiknya yang bernama Bongman. Bongman sedang melakukan penjualan patung terakota pada jaksa wilayah. Dan karena ada ketidakcocokan harga, terjadilah perselisihan yang berakhir dengan terbunuhnya Bongman. Pak Bong saat itu melihat adiknya yang tergeletak dan menjadi syok dan setelahnya kabur karena dikejar oleh orang-orang tak dikenal. Pak Bong pun meminta maaf kepada Sado-chan karena telah menghancurkan mimpi Sado-chan untuk menjadi jaksa. Jaksa wilayah pun telah resmi diganti oleh jaksa Jin. Dan mantan jaksa wilayah kini sedang diselidiki atas kepemilikan patung tentara terakota. Malam sebelumnya, Presidirgum meminta Jaksa Bek membebaskan jaksa wilayah secara legal. Dan karena itu, Jaksa Bek menemui jaksa wilayah Jin dan memberitahu jika kemungkinan besar mantan jaksa wilayah akan terbebas dari tuduhan penyelundupan jika patung yang ia miliki adalah benda replika. Mantan jaksa diwakili oleh pengacaranya berkata bahwa patung yang ia miliki adalah replika yang dibeli pada tahun 2012. Pengacara pun menyerahkan nota pembelian yang telah ditandatangani Bongman. Tim administrasi budaya juga menginformasikan bahwa hasil analisisnya memberitahu jika seluruh patung milik mantan jaksa wilayah adalah replika. Mantan jaksa pun terkejut karena sejak awal ia tidak tahu jika semua patung-patungnya adalah replika. Mantan jaksa pun terbebas dari penyelundupan aset budaya. Namun ketika hendak keluar, Jaksa Oh datang dengan membawa dokumen spesial. Sado-chan dan tim duduk di rumah menunggu hasil penyelidikan. Pak Bong pun kembali teringat dengan adiknya yang telah meninggal 6 tahun lalu. Jaksa wilayah yang tak sengaja membunuh Bongman segera menghubungi Presidirgum untuk meminta bantuan. Presidirgum kemudian membantu. Ia menyamarkan kematian Bongman sebagai kecelakaan mobil. Dan saat itu, Pak Bong yang tak sengaja masuk pun melihat wajah mantan jaksa wilayah. Jaksa Oh sudah mengumpulkan semua data dan menyelidiki mantan jaksa atas bantuan Sado-chan. Dan akhirnya Jaksa Oh berhasil menangkap mantan jaksa tersebut dengan tuduhan sebagai tersangka kasus pembunuhan Bongman. Tuduhan tersebut didasarkan dengan adanya temuan bekas darah di salah satu patung milik mantan jaksa. Patung-patung tersebut telah dianalisa dan dicocokkan dengan hasil analisa darah dari kematian Bongman 6 tahun lalu. Dan hasil dari keduanya 99% cocok. Mantan jaksa tak mampu berkata-kata. Dia pun resmi ditangkap. Sado-chan dan timnya pun gembira karena akhirnya orang yang telah membunuh adik Pak Bong tertangkap. Bukannya ketakutan atau cemas akibat tuduhan pembunuhan, mantan jaksa malah terlihat stres karena semua patungnya ternyata adalah replika. Mantan jaksa pun merasa dirinya selama ini telah ditipu oleh Presidirgum. Siang hari di tepi sungai, ayah Sado-chan menceritakan segala yang telah terjadi 6 tahun lalu pada detektif. Awalnya patung replika itu ia buat di Cina dan mengirimnya ke Korea untuk menjebak Presidirgum Taewong. Saat itu, Bongman digunakan sebagai umpan untuk mendekati Presidirgum. Bongman berkata, ia bisa menyelundupkan patung yang asli. Presidirgum percaya dan memesannya secara ilegal. Rencana awal ayah Sado-chan hendak menjerat Presidirgum atas tuduhan penyelundupan ilegal. Namun rencananya gagal karena mantan jaksa wilayah menjadi serakah dan menggunakan kekuasaannya untuk memiliki semua patung-patung itu. Dan malam hari secara diam-diam, Jaksa Bek bertemu dengan Sado-chan, dan sejak awal ternyata mereka bekerja sama untuk mendekati Presidirgum, tanpa sepengetahuan Jaksa Oh. 들으셨겠지만 백검사님 자리까지 망쳐놓은 것 같아서 금태용을 만나서 사도찬 씨를 발견한 거. 이 방법밖에 없습니다. Setelah sukses menyingkirkan raja yang hendak dibuat oleh Presidirgum, Jaksa Oh menemui Sado-chan. Ia terkejut melihat Jaksa Bek berada di sana.
Jaksa Oh akhirnya menyadari jika beberapa waktu ini ia telah tertipu oleh sandiwara yang dimainkan oleh Jaksa Black dan juga Sado-chan. Cerita di bagian ini pun bersambung dan sampai berjumpa lagi di bagian berikutnya.